kita akan belajar pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk dan negasi. Jadi pernyataan majemuk yang pertama ya, yang satu yang kita ketahui adalah disjungsi. Disjungsi. Jadi disjungsi ini adalah atau, jadi lambangnya seperti ini. Jadi pernyataannya adalah P atau Ki. Jadi jelas ya, ini namanya disjungsi. Nah, kalau kita cari negasinya ini, negasinya adalah negasi dari disjungsi. Jadi negasi dari pernyataan P atau Ki ini nilainya adalah negasi P yang atau jadi dan negasi Ki. Oke, jadi jelas ya. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi. Nah, kalau konjungsi ini seperti ini. Nah, terus pernyataannya adalah P dan Ki. Nah, jadi kalau di konjungsi itu dan. Nah, kita cari negasinya. Negasi dari konjungsi. Negasinya dari konjungsi adalah negasi P dan Ki sama saja, masing-masing dinegasikan. Negasi P yang dan jadi atau, kebalik dia. Oke. Jadi jelas ya negasinya. Sekarang lanjut yang poin 3. Yang ketiga kita akan belajar implikasi. Oke. Implikasi lambangnya seperti ini. Jika maka. Jika P maka Ki. Oke. Berarti negasinya adalah negasi jika P maka Ki itu adalah P dan tidak Ki. Oke. P dan tidak Ki. Lanjut yang keempat. Implikasi sudah, biimplikasi. Biimplikasi lambangnya seperti ini. Oke, pernyataannya adalah ini, seperti ini. P jika dan hanya jika Ki. Oke. Terus negasinya sebenarnya biimplikasi ini kan setara, ini dua arah ya. Ini sebenarnya setara dengan P jika P maka Ki ya, dan juga jika Ki maka P. Nah, ini untuk biimplikasi. Maka dari itu kita bisa mencari negasinya. Negasi dari biimplikasi. Jadi negasi dari P jika dan hanya jika Ki. Jadi dinegasikan saja masing-masing. Sama dengan menegasikan ini ya. Jadi teman-teman sama dengan menegasikan ini. Jadinya hasilnya adalah negasi negasi P jika P maka Ki yang dan ini jadi atau ya, negasi jika Ki maka P. Sehingga kita temukan, nah ini negasi ini udah kita pelajari, negasi implikasi yaitu P dan tidak Ki atau Ki dan tidak P. Nah inilah negasi dari biimplikasi. Oke, jadi jelas ya. Kalau pakai pernyataan atau pakai kata-kata tinggal diganti aja P-nya pakai kalimat ya. Sebenarnya ini kita pakai variabel aja dulu. Nah ini sudah. Selanjutnya singkat saja kita akan belajar mengenai converse, inverse, dan kontraposisi. Oke.
Nah, kalau kita punya pernyataan seperti ini ya. Kita punya pernyataan P, jika P maka Q. Jadi kalau di tes CPNS biasanya tidak keluar seperti ini ya. Paling penarikan kesimpulan. Tapi kalau di SKB itu wajib teman-teman tahu. Wajib teman-teman tahu. Jadi akan keluar nanti. Jika P maka Q, ini converse-nya adalah, nah, tinggal dibalik aja. Jika Q maka P. Nah, inverse-nya adalah tinggal disamakan ini tapi dinegasikan. Negasi P. Nah, jika negasi P maka negasi Q. Terus kontraposisinya dibalik dinegasikan, berarti negasi Q, jika negasi Q maka negasi P. Oke, kita tahu nilai kebenarannya ini nanti teman-teman bisa buktikan pakai tabel kebenaran. Jadi ini singkat saja. Untuk pernyataan P maka Q, nilai kebenarannya sama dengan kontraposisinya. Jadi kalau teman-teman punya pernyataan seperti ini, kita bisa menggantinya dengan pernyataan seperti ini. Nah, nanti akan diimplementasikan di dalam soal ya teman-teman. Terus kalau converse-nya ini memiliki nilai kebenaran dengan inverse-nya. Jadi kalau Q, jika Q maka P bisa kita ganti menjadi negasi. Jika negasi P maka negasi Q. Nah, itu sama saja nilai kebenarannya. Oke, bagaimana teman-teman? Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke ini penting sekali di sini dalam penarikan kesimpulan karena ada tingkatan soal yang lumayan yang harus memutar otak untuk menjawab dalam penarikan kesimpulan. Kita akan belajar ekuivalensi pernyataan majemuk. Oke, kita akan belajar ekuivalensi pernyataan majemuk. Oke. Nah, sekarang kita cari tahu. Jadi kalau kita punya pernyataan seperti ini ya. P maka Q tadi sudah dibahas sebelumnya bahwa nilai kebenarannya ini sama dengan kontraposisinya. Berarti bisa kita ganti dengan pernyataan ini. Jika negasi Q maka negasi P. Ini berdasarkan kontraposisi. Jadi teman-teman tinggal dihafalin aja. Nah, ada lagi bentuk lain yang jarang biasanya keluar, tapi ini untuk tingkatan soal yang lebih wah gitu ya. Jadi kadang-kadang ada hubungannya. Kita akan cari dulu. Kita negasikan coba ini ya. Kita akan temukan hubungannya. Kalau kita negasikan ini P maka Q. Ini hasil negasinya ini adalah, tadi kan sudah dibahas bahwa P dan tidak Q. Nah, karena kita negasikan, kita akan kembalikan lagi biar kembali ke pernyataan nilai kebenarannya biar kembali. Jadi kita negasikan lagi bentuknya ini. P biar kembali dia. P dan tidak Q. Negasinya adalah tadi kan sudah negasi P ya, yang dan jadi atau negasi Q dinegasikan jadinya Q. Jadi dapat kita simpulkan, ini yang pertama sudah. Kesimpulan yang kedua, bahwa pernyataan P maka Q, jika P maka Q, ini nilai kebenarannya sama dengan negasi P atau Q. Ini harus dihafal ini, penting sekali. Jadi kalau ada pernyataan seperti ini ya, kalau ada pernyataan jika hari ini hujan, maka saya diam di rumah. Nah, ini akan setara dengan itu negasi P atau Q. Berarti hari ini tidak hujan. Tadi hari ini hujan, P-nya ya, hari ini hujan. Hari ini tidak hujan atau
Nah, Q-nya ini tetap tidak berubah. Atau saya diam di rumah. Oke, jelas sekali ya. Udah, jadi dua hal ini penting sekali untuk bekal kita untuk menjawab soal-soalnya. Nah, kalau sudah, kadang-kadang suatu pernyataan dia bisa pernyataan yang berkuantor. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Jadi kita akan belajar pernyataan singkat saja. Pernyataan berkuantor. Pernyataan berkuantor. Oke, yang kayak gimana sih pernyataan berkuantor itu? Yang pertama kita punya kuantor universal. Oke, kita punya kuantor universal. Oke, kuantor universal. Kuantor universal dilambangkan. Oke, lambangnya di sini adalah seperti ini. Ini lambangnya. Dan dibaca semua atau setiap. Ini dibaca semua atau setiap. Oke, jelas ya. Berarti kalau ada pernyataan seperti ini, jadi semua X memiliki sifat PX. Ini dibaca semua X bersifat PX. Oke. Jadi contoh. Semua makhluk hidup memerlukan air. Jelas ya? Semua makhluk hidup ininya memerlukan air, ini nas bersifat PX, ini PX-nya. Oke, jadi jelas ya. Selanjutnya yang kedua, kuantor eksistensial. Kalau eksistensial, lambangnya adalah seperti ini. Kayak huruf I terbalik. Ini eksistensial dibaca. Yang ini dibaca beberapa. Bisa juga dibaca ada atau terdapat. Oke, cara penulisannya adalah terdapat atau ada X yang memiliki sifat PX. Oke. Jelas ya. Jadi kita langsung aja ke contoh. Oke, contoh. Misalnya ada manusia yang memiliki berlian. Jadi jelas, ada manusia, ini adalah ininya, yang memiliki berlian, ini adalah PX-nya. Oke, jadi jelas ya. Nah, sekarang ini yang terpenting sekarang. Ingkarannya bagaimana? Karena dalam soal akan keluar nanti. Jadi ingkaran. Kita belajar ingkaran. Yang pertama ingkaran dari
semua X maka PX. Ini kalau diingkarnya apa jadinya? Kalau ini diingkar, yang semua dia jadi beberapa. Yang semua dia jadi beberapa. Yang semua jadi beberapa. Terus yang di sampingnya ini jadi negasi PX. Jadi semua dinegasikan ya. Yang semua jadi beberapa, yang PX jadi negasi PX. Nah, terus ingkaran yang kedua, negasi dari terdapat X PX ini adalah dia jadi semua X maka tidak PX. Jadi ini tinggal main pernyataan aja. Oke, kita ambil contoh yang di atas tadi ya. Contoh di atas, kalau kita negasikan ini, negasi semua makhluk hidup memerlukan air. Negasi semua makhluk hidup memerlukan air adalah semua makhluk hidup menjadi beberapa makhluk hidup atau terdapat makhluk hidup tidak memerlukan air. PX-nya ini kan memerlukan air, jadinya negasi PX tidak memerlukan air. Jadi ingkaran dari semua makhluk hidup memerlukan air adalah terdapat makhluk hidup tidak memerlukan air. Kita yang di bawah kita negasikan. Ada manusia yang memiliki berlian. Ingkarannya adalah semua manusia tidak memiliki berlian. Itu ingkarannya. Oke, jadi jelas sekali ya. Pernyataan berkuantor sudah. Ini sekarang materi yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Oke. Penarikan kesimpulan. Oke, jelas sekali yang pertama, silogisme. Ini sudah umum sekali. Jadi jika P maka Q, terus jika Q maka R, jadi kesimpulannya adalah jika P maka R. Jelas ya. Ini silogisme. Yang kedua, modus ponens. Kalau modus ponens, pernyataan yang pertama jika P maka Q, pernyataan keduanya ini adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Oke. Terus yang ketiga, modus tollens. Modus tollens, premis yang pertama adalah jika P maka Q, premis keduanya adalah negasi Q, berarti kesimpulannya adalah negasi P. Jadi tiga hal ini sangat penting.